Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Untuk kelas 11 TKRO 1, hari ini materinya adalah PSKR dengan lingkup transmisi manual. Untuk selanjutnya kita membahaskan masalah transmisi manual. Nah, pada gambar terlihat kan pemindah daya atau transmisi manual. Kendaraan itu membutuhkan momen yang besar saat berjalan atau saat mulai mendaki. Tetapi sebaliknya, bila kendaraan berjalan pada jalan yang rata dengan kecepatan tinggi, tidak diperlukan momen yang besar. Hal ini terjadi karena adanya momentum yang membantu jalannya kendaraan, sehingga tidak perlu diperlukan tenaga gerak yang besar. Maka diperlukan transmisi, sehingga tenaga mesin dapat dipindahkan ke roda-roda dengan momen dan kecepatan tertentu sesuai dengan jalannya kendaraan. Dilihat itu gambarnya ya. Setelah kendaraan berjalan pada jalan rata, maka mesin tidak memerlukan tenaga yang besar dalam mempertahankan jalannya kendaraan. Next, pemindah daya pada gambar ya, itu adalah prinsip penggandaan momen. Jadi untuk memungkinkan pertambahan torsi terhadap poros propeller, torsi mesin harus dilipat gandakan. Dengan menggunakan torsi multiplier akan dimungkinkan penyesuaian antara tenaga mesin yang tersedia dengan perubahan kondisi jalan dan beban. Dilihat pada gambar itu ya. Jadi pada satu tanjakan, roda pemutar memerlukan momen yang lebih besar lagi. Berikutnya adalah transmisi dengan 3 tingkat kecepatan. Nah, pada tingkat kecepatan ini itu transmisi sinkronisnya yang khas ya. Jadi poros input memutarkan roda gigi susun secara tetap dengan roda gigi percepatan yang kedua. Kita tahu bahwa roda gigi percepatan 2 terletak pada poros output tanpa alur, sehingga daya dari roda gigi percepatan 2 tidak dapat diteruskan pada output shaft. Berikutnya, transmisi pada posisi gigi netral. Nah, aliran daya dari input gear ke roda gigi susun pemutar ke kopling luncur sinkromes dalam posisi netral. Jadi dilihat di situ ya. Maka constant mass second gear akan berputar pada poros outputnya, sehingga tidak ada daya yang ditransmisikan pada sikap ini. Jadi ini pada kondisi netral ya. Paham kan kalian? Begitu ya. Oke. Lanjut, yaitu transmisi sinkronis pada percepatan 1. Nah, dilihat pada gambar ini ya. Aliran daya dari input shaft ke cluster drive gear. Dilihat di situ ya, dari roda gigi susun percepatan 1 ke roda gigi luncur percepatan 1 dan mundur. Jadi ketika roda gigi luncur ditautkan, maka daya akan ditransmisikan ke output shaft. Jadi begitu ya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu mengenai transmisi sinkronis pada sikap percepatan 2. Di sini aliran daya yang dari input roda gigi susun percepatan 2 ke roda gigi 2 constant mass. Itu dilihat ya. Jadi ketika kopling hub telah tertaut,
dengan gigi-gigi atau alur pada roda gigi percepatan 2, maka second gear ini akan terkunci dengan poros output dan akan mentransmisikan daya. Berikutnya kita menginjak pada percepatan yang ketiga. Jadi pada kondisi ini, pada high gear ya, clutch hub telah ditautkan pada alur yang terdapat pada ujung input shaft, sehingga poros input shaft dan poros output akan terkunci bersama, sehingga daya ditransmisikan secara langsung ya. Jadi cluster gear berputar tapi tidak mentransmisikan daya. Gitu ya. Untuk percepatan ketiga seperti itu. Next, lanjut ke posisi gigi mundur atau reverse gear. Ya. Nah, pada gigi mundur ini clutch sleeve telah dikembalikan ke posisi netral, sehingga roda gigi percepatan 1 dan mundur telah ditautkan dengan roda gigi idler mundur. Roda gigi input memutarkan roda gigi susun, sehingga cluster gear ini memutarkan roda gigi idler mundur dan roda gigi idler mundur memutarkan poros output dalam arah berlawanan. Seperti itu ya untuk roda posisi gigi mundur. Oke, berikutnya yaitu transmisi dengan 4 tingkat kecepatan. Dilihat di situ ya. Di situ ada bagian-bagiannya atau penampang dari sinkromes 4 tingkat kecepatan ya. Ada poros input, ada cincin penahan, ya. Ada cincin sinkromes percepatan 4. Percepatan 3-4, ada cincin penahan, ada bantalan guling, dan sebagainya. Jadi lebih kompleks ini. Untuk selanjutnya ya, pada transmisi sinkromes 4-3 percepatan ini kan ada posisi gigi 1, ada posisi gigi 2, ada posisi gigi 3, dan ada posisi gigi 4, dan terakhir adalah posisi gigi mundur. Nah, untuk ini saya buatkan tugas untuk kalian ya. Jadi tugas kalian adalah mencari cara kerja dari posisi gigi tersebut yang saya sebutkan tadi. Ya, demikian untuk pembahasan transmisi manual kali ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.